Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan yang terus tercurah bagi setiap dari kita, sehingga saat ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, saat ini saya mau membacakan bagian firman Tuhan dari Lukas 5, ayatnya yang keempat sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang pendosa." Seorang berdosa. Bapak Ibu Saudara, selama ini saya sering mengira saya adalah orang yang cukup tinggi badannya. Di kalangan teman-teman saya, tidak jarang saya menjadi orang yang tertinggi. Namun tiba saatnya ketika saya memiliki teman-teman baru, dan di kalangan teman-teman baru saya itu, saya justru menjadi orang yang paling rendah. Dan di momen itulah saya sadar bahwa ternyata tinggi badan saya tidak terlalu tinggi, melainkan cukup rendah. Saudara, terkadang ada banyak hal yang baru kita sadari ketika ada momen-momen tertentu, momen-momen khusus. Demikian juga yang terjadi dalam firman Tuhan yang baru kita baca. Simon Petrus, ia tersadarkan akan identitasnya ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Diceritakan bahwa Simon Petrus sudah semalaman berusaha untuk menangkap ikan, tetapi ia tidak kunjung menangkapnya. Sampai Yesus yang adalah anak tukang kayu itu datang dan menyuruhnya untuk menebarkan jala di depannya lagi. Walaupun sudah berusaha semalaman dan tidak berhasil, Simon Petrus tetap memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Maka dilakukanlah dan terjadilah mujizat. Sejumlah ikan besar ditangkap oleh Simon Petrus. Saudara, di momen itulah Simon Petrus sadar bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mencukupkan, Allah yang baik. Dan ketika ia mengetahui identitas Yesus, di situ jugalah Simon Petrus tersadarkan akan identitasnya sebagai orang berdosa. Sehingga ia berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara, mungkin dalam kehidupan seringkali kita merasa sebagai orang-orang yang baik. Kita tidak membunuh, tidak mencuri, kita menilai diri kita sebagai orang yang baik. Tetapi ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu nyata di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk kita. Namun kita membalasnya dengan malas-malasan berdoa, hati yang tidak tulus kepada Tuhan. Sesungguhnya ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, seharusnya kita juga merenungkan betapa kita semua adalah pendosa besar. Tetapi bersyukurnya kita yang adalah pendosa-pendosa besar ini diselamatkan dan dikasihi sehingga kita menjadi pendosa besar yang telah ditebus. Saudara, di masa-masa minggu sengsara ini, mari kita renungkan kondisi kita yang sangat berdosa. Mari kita sesali, mari kita berduka atas setiap dosa yang kita lakukan. Dan renungkanlah akan kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap dari kita. Dan marilah kita berkomitmen untuk mengungkapkan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dengan komitmen menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya kasih Tuhan mengingatkan kita, identitas kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.